Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pelajar, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Simak baik-baik ya penjelasan dalam video ini. Baik adik-adik pelajar, untuk menentukan KPK dan FPB itu kita gunakan cara faktorisasi prima atau faktorisasi bilangan prima dengan menggunakan pohon faktor. Jadi yang perlu kalian ketahui yaitu bilangan prima itu seperti apa ya, atau bilangan prima itu yang bagaimana. Jadi bilangan prima itu kalian sudah pelajari sebelumnya, bahwa bilangan prima itu yaitu bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri selain satu ya, kecuali satu. Jadi bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, kemudian 13 dan seterusnya. Jadi seperti ini contoh dari bilangan-bilangan prima. Ya. Ini ya. Ini adalah bilangan prima. Jadi bilangan-bilangan ini yang akan kita gunakan pada faktorisasinya ya, menggunakan pohon faktor. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya. Kenapa 9 tidak termasuk bilangan prima? Karena 9 ini selain bisa dibagi dengan 9 ya, 9 juga bisa bahagi 3. Jadi tidak memenuhi syarat ya. Karena syarat bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Saya ambil contoh 2. 2 ini hanya bisa dibagi dengan 2 selain 1 ya. Ini kita berbicara di sini selain 1. Sama halnya dengan 3. 3 hanya bisa dibagi dengan 3 ya. Dan seterusnya 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Seperti itu ya. Baiklah adik-adik pelajar, yang pertama kita akan bahas cara menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, aturan yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama kalian kalikan semua faktor-faktornya ya. Kemudian yang kedua, jika ada 2 atau lebih faktor yang sama, maka pilih faktor yang pangkatnya paling besar ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yaitu tentukan KPK dari 90 dan 168. Nah, kita jawab ya. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus buat pohon faktor dari kedua bilangan ini ya, 90 dan 168. Yang pertama 90, kita buat pohon faktornya. Kita bagi dengan bilangan-bilangan prima tadi ya, yaitu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya. Kita bagi pembaginya ini ya, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Ya, 90 kita coba bahagi dengan 2. Ya, apakah bisa? 90 bahagi 2. Kita coba bagi 90 bagi 2 ya bisa 45. Sekarang 45 apakah masih bisa bagi 2 atau habis dibagi 2? Ternyata tidak bisa, maka kita berpindah ke 3. 45 bahagi 3 itu habis dibagi dengan 3 jadinya 15 ya. Sekarang 15 apakah masih bisa dibagi dengan 3? Ya, ternyata masih bisa. Kita bagi 15 bagi 3 sama dengan 5. Sekarang 5 apakah masih bisa bagi 3? Ternyata tidak habis, maka kita berpindah ke bilangan yang lain, yaitu 5 ya. Kita bagi 5 bagi 5 sama dengan 1. Jadi jika sudah dapat hasilnya 1, maka kita stop ya. Kita stop. Oke, selanjutnya kita tulis 90 ya. Faktornya itu adalah 2 kali 3-nya kalian hitung ada berapa ini ya. Di sini pertama 2 ya. 3-nya ada 2. 1, 2. Berarti 3 pangkat 2 kali 5 ya. Jadi yang kita ambil bilangan-bilangan primanya ya. 1 tidak perlu ya.
Ya, karena di sini 3-nya ada 2, maka jadinya 3 pangkat 2. Jadi ini ya 90 faktornya ini. Oke. Kita pindah ke 168. Ya, kita gunakan pohon faktor. Kita mulai dari 2. Ini ya pembaginya. 168 bagi 2 sama dengan 84. Boleh kalian cakar di luar ya. 84 masih bisa bagi 2? Ya, masih bisa. 84 bagi 2 sama dengan 42. 42 apakah masih bisa dibagi dengan 2? Masih bisa. 42 bagi 2 sama dengan 21. 21 apakah masih bisa bagi 2? Oh, ternyata tidak bisa. Kita pindah dengan pembagi 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. 7 apakah bisa dibagi dengan 3? Oh, ternyata tidak habis. Kita pindah ke 5. Tidak bisa, tidak habis ya. 7. Ternyata 7 ya. Ya, 7 bagi 7, 1. Stop jika sudah 1. Oke, kita ambil 168 itu faktornya. 2-nya ada berapa? Kalian hitung ya. 1, 2, 3. 2-nya ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3 kali. 3-nya ada 1, berarti kali 3, 7, 1 kali 7. Ingat ya, 1 tidak perlu kita ambil ya, karena bukan bilangan prima. Nah, setelah ini kita bisa tentukan KPK-nya. KPK dari 90 dan 168 sama dengan, nah sesuai ketentuan kalikan semua faktor. Ya, kita kalikan ya. Di sini ada bilangan 235. Di sini 237. Kita kalikan semua ya. 2 kali. Ya, perhatikan jika ada 2 faktor atau lebih yang sama ya, maka pilih faktor yang pangkatnya paling besar. Nah, kalian perhatikan 2 di sini sama. Di sini 2 pangkat 3, di sini 2. Yang mana di sini pangkatnya paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Berarti ambil 2 pangkat 3. Sekarang kita lihat atau kita cek 3. Di sini 3. Di sini pangkat 1 ini ya sebenarnya, tapi pangkat 1 tidak perlu dituliskan. Sementara di sini pangkat 2. Berarti yang paling besar yaitu pangkat 2. Kita ambil 3 pangkat 2. Seperti itu ya. Kali masih adakah faktor yang lain? Ternyata masih ada 5. 5 apakah sama, ada yang sama di sini? Di 168 tidak ada. Karena tidak ada, ambil saja langsung ya 5. Sama dengan 7 ya. Kali 7. 7 tidak ada pasangannya ya, langsung diambil. Jadi jika tiada pasangannya, tiada samanya, langsung kalian ambil semua. Tapi jika ada samanya bilangan itu, maka lihat pangkatnya. Pangkat paling besar kalian ambil. Oke. Nah, ini kalian kalikan ya. Kalikan semua. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Setelah itu kalian kalikan 8 kali 3 pangkat 2 berapa? 9. 8 kali 9 kali 5 kali 7. Hasilnya 2520. Jadi kalian kalikan semua ini ya. Hasilnya 2520. Jadi KPK dari 90 dan 168 sama dengan 2520. Contoh kedua, tentukan KPK dari 9, 15, dan 42. Nah, di sini ada 3 bilangan ya. Kita jawab. Nah, sama prosesnya dengan contoh pertama. Kita menggunakan pohon faktor dengan cara membaginya dengan bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari 9 ya. 9 bahagi 2 kan tidak habis ya, maka 9 bahagi 3. 9 bahagi 3 sama dengan 3. Kemudian 3, apakah masih bisa bagi 3? Ternyata masih bisa. 3 bagi 3, 1. Jika sudah hasilnya 1, stop ya. Oke, kita pindah ke 15 ya. 15 apakah bisa bagi 2? Ternyata tidak. 15 bahagi 3 ya. Habis. 15 bagi 3 sama dengan 5. Kemudian 5, kalian bagi 3 tidak habis, pindah ke 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Jika sudah 1, stop. Oke. Kita pindah ke 42. 42 bahagi, kita mulai dari bagi 2 ya. Mas bisa ya, 21. 21 habis bagi 2 ternyata tidak. Kita pindah di 3. 21 bagi 3 sama dengan 7. Oke, 7 apakah masih bisa bagi 3? Ternyata tidak. Berarti kita pindah ke
5. Oh, 5 tidak habis, kita pindah ke 7. 7 bagi 7, 1. Oke, sudah 1 semua ya, stop. Oke, kita buat faktornya. Untuk 9, kita lihat faktornya 3 dan 3. Ini kita ambil ya. 3, 3. Berapa kali 3? 2 kali. Berarti 3 pangkat 2. Nah, untuk 15 sama dengan faktornya yang mana? Yaitu 3 dan 5. Berarti 3 kali 5. Sekarang yang terakhir, yang 42. Faktornya yang mana? Yaitu ini ya. 2 kali 3 kali, masih ada 1 ya, 7. 7. Ya. Selanjutnya kita tentukan KPK dari ketiga bilangan ini. Kita tuliskan di sini KPK dari 9, 15 dan 42 adalah titik 2 saja ya. Kita lihat 3 pangkat 2. 3, apakah ada yang sama di antara ketiga bilangan ini? Di sini 3 pangkat 2, di sini hanya 3. Ada samanya ya. Di sini juga ada. Ya. Ya. 3, 3, 3. Kita pilih, karena KPK kita pilih pangkat yang paling tinggi. Ini kan semua pangkat 1, ini juga pangkat 1. Nah, di sini 3 pangkat 2, berarti kita ambil 3 pangkat 2 kali. Habis di sini faktornya ya, kita pindah di 15. 3 tadi kita sudah gunakan, sekarang 5. 5 apakah ada samanya? Tidak ada, maka kita langsung ambil saja ya. Karena tidak ada samanya, kali. Oke, habis faktornya di sini, kita pindah. 2. 2 tadi kita belum ambil ya. 2 ada samanya tidak? Tidak ada, langsung kita ambil. Kemudian 3. 3 tadi sudah kita ambil ya, yang paling tinggi 3 pangkat 2. Kita pindah 7. 7 tidak samanya, langsung kita ambil. Ya, jadi ini faktornya ya, 3 pangkat 2 kali 5 kali 2 kali 7. Nah, selanjutnya kita proses, kita kalikan semua ya. 3 pangkat 2, 3 kali 3 ya, 9 kali 5 kali 2, 5 ini ya, kali 2 kali 7 ya. Kalian kalikan semua ini, 9 kali 5 kali 2 kali 7 hasilnya 630. Jadi KPK dari 9, 15, dan 42 adalah 630. Baiklah adik-adik pelajar, kita lanjut ke menentukan FPB ya, materi menentukan FPB tadi KPK. Nah, untuk aturannya kalikan faktor yang sama ya, tidak semua faktor dikalikan ya, tapi dia faktor yang sama. Nah, pilih faktor yang paling kecil pangkatnya. Kalau KPK tadi yang paling besar, ini yang paling kecil pangkatnya atau pangkat yang paling rendah. Nah, contoh soalnya, tentukan FPB dari 90 dan 168. Nah, caranya sama, kita buat pound faktor dengan cara membaginya dengan bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang pertama 90. Kita buat pound faktornya seperti tadi ya. 90 bahagi 2 kita mulai, yaitu 45. Kemudian kita bagi dengan 3 seperti tadi, mencari KPK ya. 45 bahagi 3 sama dengan 15. Kemudian 15 masih bisa bagi 3 sama dengan 5. Kemudian 5 kita bagi dengan 5 sama dengan 1. Habis ya. Jadi 90 kita tuliskan. Faktor dari 90 yaitu 2 kali 3 pangkat berapa ini? 1, 2. 3 pangkat 2 kali 5. Oke, selesai. Kita pindah ke 168 ya. 168 kita mulai bagi dengan 2. Jadinya 84. 84 bahagi 2 masih bisa 42. 42 bahagi 2 masih bisa 21. Nah, kita pindah 21 bahagi 3 ya. Sama dengan 7. Nah, 7 terakhir kita bagi 7 sama dengan 1. Jika sudah 1 stop ya. Oke, jadi faktor dari 168 sama dengan 2. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3-nya ada 1 kali 7. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan FPB-nya.
FPB ya, faktor persekutuan terbesar dari 90 dan 168 ya, sama dengan. Nah, caranya kita kalikan faktor yang sama. Kalian lihat di sini faktor yang sama yang mana? Kita cek ya. 2 sama ya dengan 2 pangkat 3. Nah, aturan mencari FPB, pilih pangkat yang paling kecil. Nah, 2 ini pangkat 1 ya di sini, sementara ini pangkat 3. Yang paling kecil mana? Yaitu 2 saja, atau 2 pangkat 1. Kita ambil 2. Kali, kita lihat lagi 3. 3 pangkat 2 sama dengan 3. Ya, yang paling kecil mana? Di sini pangkatnya, yaitu 3 ini ya. 3 pangkat 1 sebenarnya ya, tapi tidak perlu ditulis. Ya, kita ambil 3. Jadi kita tidak ambil 3 pangkat 2 karena paling besar. Karena FPB itu paling kecil pangkatnya. Ya, 5 dan 7 tidak perlu kita ambil karena tidak ada samanya. Ya, ingat ya, FPB jika tidak ada sama tidak perlu ambil ya. Berarti FPB dari 90 dan 168 yaitu 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Jadi FPB-nya sama dengan 6. Contoh kedua, tentukan FPB dari 9, 15 dan 30. Nah, di sini ada 3 bilangannya, kita jawab. Oke, pembaginya tetap bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita mulai dari 9 ya. 9 kita buat pun faktornya, 9 bahagi 3 ya. Sama dengan 3, kemudian 3 bahagi 3 sama dengan 1. Stop di sini ya. Oke, jadi 9 faktornya yaitu 3 pangkat 2 ya, ini ada 2 ya. Oke, kita pindah ke 15. 15 kita bagi 3 ya, bagi 2 tidak habis, berarti bagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Oke, 5 bahagi 5 ya, sama dengan 1. Oke, jadi faktor dari 15 sama dengan 3 kali 5. Oke, sekarang kita pindah di 30. 30 kita mulai bagi, kita coba 2. Oh, bisa ya, 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 bagi 2, oh tidak habis ya, kita pindah ke 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Oke, 5 bahagi 5 ya, menghasilkan 1. Stop jika sudah 1. Jadi faktor dari 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Itu ya. Oke, setelah itu kita tentukan FPB-nya. FPB dari 9, 15, dan 30 adalah, oke, atau sama dengan di sini. Kita lihat FPB itu kita kalikan faktor yang sama. Kita lihat 3 pangkat 2 ya, atau 3 apakah mempunyai faktor yang sama di bilangan yang lain, yaitu ini ya, ada ya. Oke, kita pilih di sini pangkatnya yang paling rendah. Di sini 3 pangkat 2, di sini 3 atau 3 pangkat 1, di sini 3 pangkat 1 ya. Ternyata 3 ini atau 3 pangkat 1 yang paling rendah, jadi kita ambil 3. Nah, kita lihat apakah bilangan lain masih ada. Ternyata tidak ada ya. 5 ini hanya sama di sini, tapi di sini tidak ada. Jadi tidak bisa kita ambil ya. Jadi jika harus ada semua ya di 3 bilangan ini. Jika hanya 2 seperti ini, tidak boleh kita ambil 5. Begitu juga 2 hanya di sini hanya 30. Jadi yang kita ambil hanya 3. Jadi FPB dari 9, 15, dan 30 yaitu 3. Baiklah adik-adik pelajar, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.